Bismillahirrahmanirrahim. Semoga penonton dan pendengar setia Modernis Viral selalu sehat dan selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang pemuda yang sangat gemar dalam jalan ketaatan. Pemuda tersebut terkenal dengan ibadahnya yang sangat rajin. Ia termasuk salah satu pemuda yang sering membersamai sang Amirul Mukminin Umar bin Khattab guna bersujud dalam shaf-shaf solat berjamaah bersama sang khalifah. Keteguhan iman dan sikapnya yang begitu taat pada perintah agama membuatnya mendapatkan salah satu ujian besar dalam hidupnya. Pada suatu hari, pemuda itu dijebak oleh seorang perempuan cantik dan jelita. Ia adalah salah satu perempuan yang memiliki pesona luar biasa yang dapat meningkatkan gairah seksual laki-laki yang melihatnya. Akan tetapi, ia justru jatuh hati pada pemuda yang taat itu. Perempuan cantik itu ingin sekali melakukan zina dengannya. Maka, ia pun mulai mengatur taktik dan strategi untuk memuluskan niat jahatnya. Perempuan itu pun meminta bantuan pada salah satu perempuan tua yang merupakan temannya. Ia kemudian memanggilnya guna membantu menjalankan aksi jahatnya itu. Ia terlebih dahulu menanyakan kesanggupan perempuan tua itu. Apakah ia dapat membantunya mengajak pemuda soleh itu masuk menuju rumahnya? Perempuan itu berkata, "Bisakah engkau membantuku agar pemuda taat itu bisa masuk ke rumahku?" Perempuan tua itu pun menyanggupinya. Pada hari yang sudah dijadwalkan, perempuan tua itu pun sengaja duduk-duduk di tepi jalanan yang biasa dilalui si pemuda yang soleh itu. Ketika ia lewat, perempuan itu pun bergegas menyapanya dan mulai melakukan aksi bulusnya. Ia lalu berkata, "Wahai pemuda, sungguh aku sudah sangat tua dan memiliki beberapa kambing yang siap untuk diperah, tetapi aku tidak kuat memerah susunya. Jika kamu tidak keberatan, ayolah ikut bersamaku untuk membantu memerah susunya di rumahku." Dengan tanpa ragu, pemuda itu pun mengikuti perempuan itu dan masuk ke sebuah rumah. Sesampainya di dalam rumah, ternyata ia tidak melihat kambing seperti yang diceritakan oleh perempuan tua itu yang akan diperah susunya. Perempuan itu pun lalu berkata, "Masuklah terlebih dahulu ke dalam rumah, nanti kambingnya akan kubawakan ke hadapanmu." Pemuda itu pun mengiyakan permintaan perempuan itu. Lalu ia duduk di kursi tua sambil menunggu kambing yang dimaksudkan oleh si perempuan tua itu. Setelah beberapa saat menunggu, ternyata dari balik pintu ada sosok perempuan cantik jelita yang berlari menuju pintu, dan dengan cepat perempuan itu mengunci pintu dari dalam. Pemuda itu pun kaget bukan main dan ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin ia dapat berada dalam sebuah rumah sementara di sana ada sosok perempuan cantik dan jelita yang begitu mempesona yang bukan mahramnya. Namun, untuk menghindari fitnah, si pemuda langsung menuju ruangan yang berbeda. Tiba-tiba saja perempuan cantik itu mengikutinya dan mendekat kepadanya dan secara terus-menerus merayunya agar melakukan perzinahan. Tetapi pemuda itu menolaknya sambil berkata, "Takutlah engkau kepada Allah, wahai perempuan." Mendengar perkataan itu, perempuan tersebut ternyata tetap tidak beranjak dari tempatnya. Dia tetap ingin berdekatan dengan pemuda yang dicintainya itu. Bahkan syahwat perempuan itu memuncak dan ingin sekali ia bercumbu dan berzina dengannya. Namun setelah berbagai cara dilakukan, ia tidak berhasil mewujudkan keinginan jahatnya. Seakan kecewa, maka perempuan itu pun langsung berteriak sekeras-kerasnya dan meminta pertolongan. Warga yang mendengar teriakan perempuan itu pun langsung berduyun-duyun menuju sumber suara itu berasal. Mereka menerobos masuk dan mendobrak pintu yang sudah dikunci oleh perempuan itu sebelumnya. Warga ingin sekali melihat apa yang sedang terjadi di dalam rumah tersebut. Ketika orang-orang sudah berdatangan, perempuan tersebut kemudian berkata, "Pemuda ini ingin memperkosaku, bahkan ia masuk ke dalam kamarku dengan menyelinap masuk pada saat aku sedang istirahat." Mendengar cerita yang disampaikan oleh perempuan itu, warga pun mulai memukuli pemuda itu tanpa mendengarkan penjelasan terlebih dahulu. Pemuda itu terkulai lemah hingga wajahnya babak belur. Bahkan si pemuda itu diikat lalu digebuk dengan tendangan, pukulan yang dilakukan oleh warga yang marah. Kejadian itu akhirnya dilaporkan oleh warga kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab.
Sang khalifah ketika itu baru saja selesai melaksanakan sholat di masjid, dan beliau selalu saja memperhatikan seluruh jamaah sholat masjid. Sang khalifah ternyata tidak melihat si pemuda yang biasanya rajin berjamaah sholat 5 waktu. Sang khalifah pun bertanya dalam hati, mengapa si pemuda itu tidak hadir untuk sholat berjamaah? Kemanakah ia pergi? Apakah ia sedang sakit? Apakah ia memiliki halangan lain sehingga ia tidak ikut sholat berjamaah seperti biasanya? Namun tiba-tiba saja para warga berdatangan menuju masjid dengan membawa pemuda yang sedang dicari sang khalifah Umar itu. Pemuda tersebut dibawa ke hadapan sang khalifah dengan kondisi tangan terikat dan wajah yang sudah babak belur penuh darah. Melihat hal tersebut, sang khalifah Umar pun berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau ubah persangkaan baikku terhadap pemuda taat ini." Sang khalifah Umar langsung bertanya kepada warga, apa yang sedang terjadi dengan pemuda ini? Mengapa ia diikat dan wajahnya babak belur penuh darah? Mereka lalu menjawab, "Kami mendengar ada suara seorang perempuan yang berteriak meminta tolong. Kami langsung mendatanginya dan ternyata pemuda ini ada di situ. Menurut pengakuan si perempuan, pemuda ini hendak memperkosanya." Mendengar pengakuan perempuan itu, kami pun beramai-ramai memukulinya dan mengikatnya. Lalu kami melaporkan kepadamu, wahai Amirul Mukminin. Sang khalifah lalu berkata kepadanya, "Wahai pemuda yang gemar beribadah, jujurlah engkau kepadaku atas apa yang telah menimpamu." Dengan percaya diri dan penuh ketakutan, ia menceritakan kisah sebenarnya beserta sosok perempuan tua yang telah memintanya untuk membantunya memeraskan susu kambing miliknya. "Saya ternyata dijebak ke dalam sebuah rumah dan di dalamnya sudah ada perempuan muda yang sudah menunggu." Mendengar cerita itu, sang khalifah Umar lantas bertanya, "Apakah kamu mengenal perempuan tua itu?" Pemuda itu menjawab, "Aku tidak pernah melihat sebelumnya, wahai sang khalifah." Umar kemudian memerintahkan kepada seluruh warga agar semua perempuan tua di kota itu dikumpulkan guna memeriksa kebenaran pengakuan dari sang pemuda. Tidak berselang lama berkumpullah seluruh perempuan tua. Lalu satu persatu wajah para perempuan tua itu diperhatikan dengan sangat detail, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang dimaksudkan oleh si pemuda itu. Tiba-tiba lewatlah di hadapan mereka seorang perempuan tua yang sebelumnya tidak ikut berkumpul. Melihat perempuan tua itu, si pemuda langsung menunjuk sambil berkata, "Perempuan tua itu yang telah meminta tolong kepadaku untuk membantunya memeraskan susu kambing miliknya, wahai Amirul Mukminin." Umar kemudian memanggil perempuan tua itu, lalu berkata dengan nada mengancam, "Jujurlah padaku wahai perempuan, ceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi." Perempuan tua itu kemudian menceritakan kronologi kisah yang sebenarnya, dan ternyata cerita itu bersesuaian dengan pengakuan si pemuda yang telah babak belur itu. Setelah mendengar cerita si perempuan tua itu, Umar berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan salah seorang dari kami memiliki sifat seperti Nabi Yusuf yang difitnah karena ketampanannya." Cinta yang berlebihan terhadap lawan jenis jika tidak mendapatkan respon yang sepadan memang terkadang bisa membuat seseorang melakukan hal-hal yang terlarang. Bahkan segala cara akan dilakukan untuk memfitnah dan menuduh seseorang. Itu semua karena dalam diri manusia ada hawa nafsu dan gagal mengendalikannya. Saat cinta sedang membara, maka haruslah disalurkan pada jalan yang benar, bukan malah menjebak seseorang dengan hal-hal yang merugikan. Karena itu, meskipun kita dikaruniai wajah rupawan dan disukai banyak orang, tetaplah rendah hati dan selalu memohon perlindungan kepada Sang Maha Keindahan. Sebab keindahan yang kita miliki adalah ujian yang dapat membuat kita terperosok ke dalam lembah kenistaan dan kemaksiatan. Cerita ini memberikan pelajaran yang sangat berharga seputar hawa nafsu dan cinta. Jika seandainya kita di posisi pemuda itu, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan ikut melakukan dosa besar dengan berzina? Apakah kita akan melakukan sebaliknya? Ingat, tidak semua orang mampu menahan syahwat membara seperti kisah pemuda itu. Iman kita lemah dan kadar keimanan kita selalu naik dan turun. Naik karena ketaatan kepada Allah dan akan turun ketika kita melakukan kemaksiatan. Nafsu itu bagaikan anak kecil yang jika dibiarkan maka ia akan terus-menerus menyusu sampai anak kecil itu dewasa. Maka penting bagi kita untuk berjihad mengendalikan hawa nafsu. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ada 7 golongan yang dinaungi Allah pada hari kiamat, pada saat tiada naungan kecuali naungannya.
pemimpin yang adil, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah, seorang yang hatinya bergantung ke masjid, dua orang yang saling mencinta di jalan Allah, keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah, dan seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya, serta seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Malik, An-Nasai dan lainnya. Demikianlah kisah seorang pemuda yang hidup di zaman Khalifah Umar bin Khattab yang begitu taat beribadah, yang sampai digoda oleh seorang perempuan cantik untuk melakukan perzinahan. Tetapi rasa takut dan keimanan sang pemuda kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi benteng pertahanannya dari melakukan perzinahan, sehingga ia selamat dari salah satu fitnah yang dituduhkan padanya. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat bagi seluruh penonton maupun pendengar Modernis Viral. Sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.